Selamat sore Bu Eka dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait final project kami untuk mata kuliah Machine Learning for Text. Adapun anggotanya dengan saya sendiri, Wen Farel Nicholas Sadewa dengan Dimakiran 51, ada David Brief Morata Zebua dengan Dimakiran 63, dan yang terakhir ada Ima Dita Sandamas dengan Dimakiran 89. Kemudian untuk pendahuluan dari proyek ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana analisis sentimen sederhana hanya mengandung sentimen saja, hanya memprediksi sentimen sehingga tidak terlalu representatif. Yang dimana karena ulasan pengguna cenderung kompleks dan dapat mengandung beberapa aspek dalam satu teks. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan aspek B sentimen analisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang ada seperti fitur aplikasi, transaksi, atau tampilan yang berguna untuk sebagai acuan pengembangan aplikasi dan menentukan sentimen terhadap masing-masing ulasan tersebut. Yang dimana permasalahan ini sangat layak diselesaikan dengan pendekatan deep learning. Yang dimana untuk penelitian ini akan menggunakan BLSTM untuk memahami konteks kata secara utuh dari arah forward dan juga backward guna meningkatkan akurasi dari sentimen dan juga aspek. Kemudian menggunakan bertopik juga untuk mengidentifikasi secara otomatis atau melakukan topik modeling, yaitu mengelompokkan ulasan-ulasan yang ada ke dalam aspek-aspek yang berbeda sebelum dilakukan prediksi aspek. Adapun rumusan masalah kami yaitu yang pertama bagaimana melakukan analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi TixID. Yang kedua bagaimana cara menerapkan BLSTM dengan representasi kata fast text dan juga bertopik untuk aspek based sentiment analysis. Dan yang terakhir bagaimana performa akurasi, recall, precision, dan advanced score BLSTM dengan representasi kata fast text dalam AFSA. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup proyek, yang dimana untuk tujuannya yaitu yang pertama ada mengetahui bagaimana cara melakukan analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi TixID. Yang kedua ada mengetahui cara menerapkan BSTM dengan representasi kata fast text untuk aspek based sentiment analysis. Yang ketiga mengetahui performa akurasi, recall, precision, dan advanced score BSTM dengan representasi kata fast text dalam APSA. Yang dimana ada pun ruang lingkupnya atau batasannya, yang mana subjek penelitian ini yaitu dari ulasan aplikasi TixID yang mencakup berbagai aspek yang telah diidentifikasi menggunakan bertopik. Kemudian ada sumber data kami yaitu di mana data ulasannya didapatkan melalui website Kaggle dengan beberapa fitur seperti review ID atau ID dari ulasan, username atau nama pengguna, ada user image untuk untuk gambar pengguna, konten untuk isi dari ulasannya, dan skor dari skor 1 hingga 5 yang akan kami jadikan acuan untuk sentimen. Dan juga ada yang ketiga ada metode pengolahan kami yaitu melalui preprocessing, dan yang keempat untuk arsitektur model kami menggunakan untuk topik modeling menggunakan bertopik untuk menentukan dan mengelompokkan aspek secara konseptual. Untuk representasi katanya kami menggunakan fast text untuk mengenali kata-kata baru atau kata yang jarang muncul. Dan yang terakhir untuk klasifikasi sentimen dan juga aspek, yaitu menggunakan BLSTM, yang dimana dapat mampu memahami konteks kalimat dari dua arah, yaitu forward dan backward. Untuk proyek ini hanya fokus menggunakan sentimen positif dan negatif karena sentimen netral berpotensi meningkatkan bias. Untuk selanjutnya, analisis dan desain sistem akan dijelaskan oleh David. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu deskripsi umum sistem. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi analisis kepuasan pelanggan dengan mengidentifikasi aplikasi spesifik dan sentimen terkait dari ulasan pengguna aplikasi TixID. Di sini ada dua aktor. Yang pertama yaitu peneliti yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data, kemudian pengembang dari aplikasi TixID yaitu pengguna akhir yang menerima laporan hasil analisis. Selanjutnya yaitu alur penggunaan. Yang pertama yaitu input data, di mana sistem menerima input berupa ulasan teks pengguna dan rating berupa skor 1-5. Kemudian teksnya diolah, data melalui tahap pembersihan, normalisasi, dan representasi kata,
kemudian ada identifikasi aspek menggunakan bertopik, selanjutnya yaitu klasifikasi sentimen menggunakan model LSTM, dan kemudian hasilnya disajikan oleh sistem. Kemudian selanjutnya ada input system, jadi inputnya yaitu berupa dataset, ulasan aplikasi tadi yang tadi berupa kolom content text, ini juga skor dengan skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir yaitu output dari sistem, yaitu label aspek layanan, kemudian klasifikasi sentimen, dan juga visualisasi performa modelnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat menerima input dataset ulasan dari PixID, kemudian sistem harus dapat melakukan pre-processing pada input baru dengan pipeline yang sama. Selanjutnya itu ada sistem mampu mengklasifikasikan ulasan baru menjadi kelas positif maupun negatif menggunakan model BioSPM CRF yang dibuat. Kemudian sistem mampu mengekstrak aspek dari ulasan baru yang diinput. Selanjutnya itu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu model yang diharapkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dalam membedakan sentimen positif dan juga negatif. Kemudian model dapat menangani data teks yang memiliki panjang bervariasi, dan pipeline yang dibuat harus konsisten dan juga dapat dijalankan ulang dan stabil. Selanjutnya ada batasan dan risiko dari sistem. Yang pertama yaitu batasannya, data diambil dari ulasan aplikasi PixID dan panjang kalimat dibatasi. Kemudian label sentimen dikelompokkan menjadi positif dan negatif. Nah, sentimen netral dihapus karena diperkirakan dapat merupakan performa. Selanjutnya itu risiko sistem. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan data. Mitigasinya yaitu mengharapkan family class weighting untuk menyeimbangkan bobot antar kelas. Selanjutnya, risiko ambiguitas konteks. Mitigasinya yaitu melakukan penghapusan sentimen netral agar model dapat membedakan sentimen positif dan negatif dengan lebih tegas. Lalu risiko noise pada data, mitigasinya yaitu melakukan pre-processing yang intensif, dan risiko kata tidak umum, jadi mitigasinya menggunakan fast text ya sebagai text representation. Lanjut ke desain sistem analisis, di sana ada desain pipeline system, jadi dari start, kemudian pengumpulan data, ada eksplorasi data, processing, scoping modeling, sentiment labeling, lalu representasi kata menggunakan fast text, dan pembuatan dan training model by LSTM untuk aspek dan juga by LSTM untuk sentiment, lalu evaluasi dari model. Nah, di sini untuk desain dan data skema labelnya, jadi data yang digunakan yaitu data review aplikasi PixID dan ada beberapa fitur kolom yaitu ada review ID, user image, terus score. Nah, jadi kalau yang digunakan itu konten dengan tipe data string dan juga score integer. Jadi sebanyak 15.320 data, jadi 10.000-nya untuk data positif dan juga 5.300 untuk data negatif. Nah, untuk desain modelnya sendiri, jadi model utamanya yang kami kembangkan yaitu bidirectional long short term memory atau BIRSDM dengan text representation fast text. Jadi strukturnya pertama layer input dari fast text. Jadi teks ulasannya diubah jadi vector numeric. Karena memang fast text sendiri juga bisa mempelajari representasi potongan software. Kemudian ada layer BIRSDM, jadi memproses urutan kata dari arah maju dan juga mundur secara simultan. Yang terakhir yaitu hyperparameter tuning, jadi model dioptimalisasi dengan beberapa cara yaitu jumlah LSTM-nya diatur, terus nambahin layer dropout lagi untuk mencegah overfitting, juga menyesuaikan dumping rating. Jadi alasan penggunaan model ini kemampuan BLSTM untuk memahami konteks dua arah tadi forward dan backward. Jadi mungkin model untuk memahami konteks kalimat secara utuh dan juga menyeluruh. Nah, selain itu kombinasi dari BLSTM dan Fasttext sendiri sangat efektif untuk dataset ulasan aplikasi yang menggunakan sering ditemukan bahasa yang tidak baku. Nah, di sini ada desain evaluasi, jadi metrik evaluasinya ada 4. Yang utama yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan error score. Alasan penggunaan keempat metrik ini tentu saja untuk menangani ketidakseimbangan data yang dampak penghapusan sentimen netral yang dianggap dapat menurunkan performa. Selanjutnya untuk visualisasinya kami menggunakan confusion matrix untuk melihat diskusi kesalahan prediksi antara kelas sentimen seperti urusan negatif yang salah diprediksi sebagai positif. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem MLST dan juga evaluasi. Nah, adapun lingkungan dan tools pengembangan yang kami gunakan, yaitu bahasa pemrograman Python, itu sebagai bahasa utamanya baik dalam fase research dan juga fase implementasi. Di sini juga kami menggunakan Google Colab
Itu lingkungan berbasis notebook yang mendukung eksekusi blok kode interaktif. Lalu untuk datasetnya kami peroleh dari platform Kaggle dalam format CSV yang berisi ulasan pengguna TextID. Adapun library utama yang kami gunakan yaitu TensorFlow dan Keras digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun arsitektur model by LSTM. Lalu selanjutnya ada BERTopic, yaitu library utama yang digunakan untuk melakukan topic modeling. Selanjutnya ada FastText yang kami gunakan untuk mengimplementasikan representasi kata berbasis subword. Lalu scikit-learn untuk menghitung metrik evaluasi, seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi struktur data frame, dan juga komputasi numerik. Lalu Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Nah, ada pun juga tools pendukungnya yaitu WordCloud. Itu kami gunakan untuk memvisualisasikan kata-kata yang paling sering muncul dalam tiap label sentimen, dan juga Sastrawi yang kami gunakan dalam tahap preprocessing untuk melakukan pembersihan teks, penghapusan stop words, dan stemming bahasa Indonesia. Nah, adapun implementasi preprocessingnya kami pertama lakukan case folding, yaitu mengubah semua kata-kata menjadi huruf kecilnya. Lalu ada noise removal untuk menghapus elemen yang tidak relevan seperti tag HTML, spasi yang berlebihan, tanda baca, dan juga angka-angka. Lalu selanjutnya ada normalisasi kata, yaitu untuk menyeragamkan berbagai bentuk penulisan kata menjadi bentuk kata yang baku dengan makna yang sama. Lalu untuk penanganan stop words, kami di sini melakukan dua approach. Yang pertama untuk topic modeling, semua stop words kami hapus. Tetapi untuk model by LSTM, kami tidak menghapus stop words yang peka terhadap sentimen, agar model kami itu tetap dapat menangkap makna polaritas dalam kalimat. Nah, lalu selanjutnya kami lakukan penanganan outlier, yaitu dengan melakukan filtering, jadi menghapus ulasan yang memiliki lebih dari 200 kata, agar tidak mengganggu rata-rata analisis dan hasil prediksi model, dan juga kami melakukan penyeimbangan data dengan cara undersampling, di mana distribusi data disamakan dengan distribusi terkecil, sehingga datanya seimbang. Nah, data seimbang ini dapat mencegah terjadinya bias pembelajaran dalam model. Lalu selanjutnya representasi numerik, kami menggunakan FastText embedding untuk mengubah teks yang telah bersih menjadi bentuk numerik. Adapun implementasi model dan training itu di proses training itu kami melakukan inisialisasi representasi. Jadi itu maksudnya teks yang telah melalui pre-processing diubah menjadi bentuk numerik dengan FastText. Lalu ada arsitektur by LSTM, itu dilatih menggunakan arsitektur bidirectional long short-term memory, sehingga model kami dapat memahami konteks kalimat secara menyeluruh dari arah maju, kiri ke kanan, dan mundur, kanan ke kiri. Lalu tahapan iterasi kami menggunakan 30 epoch untuk mengevaluasi stabilitas modal. Dan juga kami lakukan eksperimen kelas, di mana latihan model sentimen kami lakukan dalam dua tahap utama, yaitu yang pertama menggunakan 3 kelas, positif, negatif, netral, dan tahap kedua tuh cuman positif, negatif. Lalu juga ada konfigurasi parameter, jadi itu ada LSTM units, itu penyesuaian jumlah unit dalam layer LSTM, layering dan dropout, pengaturan jumlah layer dan penggunaan dropout untuk mencegah terjadinya overfitting, learning rate, yaitu penyesuaian tingkat pembelajaran. Jadi dalam file research kami itu terlihat penggunaan learning rate-nya itu awalnya 0,001 yang kemudian mengecil. Lalu juga class weight, itu penerapan bobot kelas untuk menangani ketidakseimbangan data yang tersisa. Nah, untuk strategi performa optimalnya, di sini kami menghapus kelas netral karena isi tesnya ditemukan sangat ambigu, dan juga melakukan evaluasi pada awal pada model sentimen sebelum dikaitkan dengan aspek, untuk memastikan fungsi klasifikasi berjalan dengan baik. Nah, untuk implementasi inference-nya, jadi dalam memprediksi data baru, kami pertama pre-processing input, lalu kemudian vektorisasi FastText, klasifikasi model by LSTM, dan juga klasifikasi model by LSTM untuk aspeknya. Lalu selanjutnya untuk penyajian hasil, jadi di sini pelabelan aspek dan sentimen. Hasil prediksinya itu ditunjukkan aspek yang dibahas dengan polaritas sentimennya. Lalu visualisasi performa dan juga laporan metriknya.
Nah, adapun evaluasinya itu yang pertama, pembagian datanya kami gunakan 80/20, yaitu 80% training dan 20% sentimen. Lalu di sini juga skenario pengujiannya terhadap dua jenis model, yaitu model aspek dan juga model sentimen. Untuk metodenya, kami gunakan accuracy, serta precision, recall, dan effort score. Nah, untuk hasil evaluasi kuantitatifnya pada model aspek, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, modelnya ini memiliki akurasi sebesar 88%, precision sebesar 81%, recall sebesar 82%, dan effort score sebesar 82%. Nah, tetapi kalau dilihat pembagiannya berdasarkan tiap kelas, dapat dilihat bahwa akses akun dan pembaruan aplikasi itu memiliki performa paling rendah di antara yang lainnya, di mana akses akun itu skornya 0,66, 0,73, dan 0,69. Dan pembaruan aplikasi 0,73, 0,78, dan 0,75. Nah, adapun di model sentimen, itu modelnya memiliki akurasi sebesar 86%, precision 86%, recall 86%, dan effort score sebesar 82% untuk keseluruhannya. Jadi lumayan seimbang ya performa modelnya dalam memprediksi positif maupun negatif. Nah, adapun di sini error analisis yang kami lakukan. Jadi di sini kami gunakan dua, yaitu prediksi salah sentimen dan juga prediksi salah aspek. Nah, di sini dapat dilihat sebagai contohnya, Better pakai Antix mencari nama bioskop film, di mana sentimennya harusnya positif, tapi diprediksi sebagai negatif. Nah, lalu juga contoh prediksi salah aspek, di mana sebagai contohnya Tix ID pembaruan. Yang seharusnya itu adalah topiknya pembaruan aplikasi, tapi diprediksinya sebagai layanan tiket bioskop. Nah, jadi di sini model BLSTM dalam sentimen itu menunjukkan beberapa kelemahan dalam menangani ulasan yang pendek serta ulasan yang membandingkan. Sebagai contoh itu yang ulasan Better pakai MTX mencari nama bioskop film yang diprediksi sebagai negatif. Hal ini terjadi itu karena penggunaan kata better yang sering asosiasikan dengan sentimen lebih positif. Lalu selanjutnya dalam prediksi aspek, kesalahan dominannya itu terjadi pada tumpang tindih informasi antara keluhan teknis dan fitur layanan utama. Jadi aspek pembaruan aplikasi seringkali diprediksi sebagai layanan tiket bioskop. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model kesulitan membedakan antara proses instalasi atau unduh dengan proses update aplikasi. Selain itu juga, ulasan yang berisi keluhan performa seperti servernya murah dan loadingnya jam, yang seharusnya masuk aspek layanan tiket bioskop, diprediksi sebagai pembaruan aplikasi. Nah, jadi itu juga mengindikasi adanya bias model mengaitkan kata loading atau server dengan masalah teknik pasca pembaruan sistem. Nah, jadi untuk diskusi hasilnya itu, berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin utama yang menjadi temuan dalam proyek ini. Kelebihan sistem ini menunjukkan performa yang sangat solid pada aspek layanan tiket bioskop. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan arsitektur BLSTM sangat efektif dalam menangkap kata kunci spesifik yang berkaitan dengan inti layanan aplikasi. Adapun juga keterbatasan sistem meskipun secara keseluruhan memiliki akurasi 88% pada aspek. Sistem masih memiliki tantangan pada aspek yang memiliki jumlah data lebih sedikit atau konteks yang tumpang tindih, seperti akses akun. Jadi rendahnya skor ini disebabkan oleh ambiguitas semantik di mana keluhan akses akun sering kali bercampur dengan keluhan teknis setelah pembaruan aplikasi. Dari sisi sentimen, keterbatasan utama terletak pada ketidakmampuan model untuk mendeteksi konteks pragmatis seperti sarkasme. Oke. Baik, untuk bagian deployment akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Farel di sini akan melanjutkan tentang demo aplikasinya. Yang dimana di sini ada 3 tab, yaitu single prediction, batch processing, dan yang terakhir ada error analysis. Yang pertama ada single prediction, yaitu analisis ulasan tunggal.
yang dimana kita dapat langsung memasukkan teks ulasan yang akan diprediksi seperti pembayaran sangat bagus, dan kita lakukan analisa. Nah, di sini dapat dilihat dapat diprediksi sebagai sentimen positif dan aspeknya metode pembayaran. Adapun hasil preprocessingnya juga ditampilkan untuk memastikan preprocessing sudah dilakukan dengan benar. Kemudian kita coba untuk ulasan yang lain, pembayaran lemot. Nah, dapat diprediksi sebagai sentimen negatif dengan aspek yang sama, yaitu metode pembayaran. Setelah itu, yang terakhir, aplikasinya diprediksi sebagai sentimen negatif dan aspeknya terkait pembaruan aplikasi, yang dimana ini sudah cukup sesuai. Kemudian kita langsung ke batch processing, yang dimana untuk memproses banyak data secara sekaligus, yang dimana kita dapat langsung upload file CSV ataupun Excel. Misalnya saya sudah siapkan untuk data dummy-nya. Nah, kemudian di sini dapat dilihat untuk preview datanya, yang dimana salah satunya aplikasi ini sangat mudah, memudahkan saya membeli tiket bioskop tanpa antri, bla 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 bla, dan semacamnya. Kemudian kita dapat memilih kolom mana yang akan dilakukan prediksi, yang dimana pastinya adalah kolom konten, yang dimana merupakan isi dari ulasannya, dan langsung klik jalankan batch analysis. Setelah analisis selesai, akan memunculkan tabel hasil prediksinya, yang dimana untuk di sini akan ditampilkan ulasan sebelumnya, yang dimana ulasan sebelum di pre-processing segala macam, dan hasil prediksi sentimen dan juga aspeknya. Kemudian kita dapat download menjadi CSV. Setelah itu ada tab error analysis, yang dimana berisikan tab untuk melakukan analisa terkait kesalahan model yang dilakukan. Jadi kita dapat melihat pada bagian mana model memprediksi salah dan melakukan evaluasi di bagian tersebut untuk diupdate kembali. Mungkin dapat dites. Nah, setelah sudah selesai, dapat dilihat di sini ada hasil evaluasinya, yang dimana dari sentimen ada akurasi untuk kategori negatif, positif, dan juga untuk aspeknya. Dan di sini ada tabel yang dimana menunjukkan beberapa hasil prediksi yang salah dengan sentimen yang sebenarnya. Di sini kami dapat melakukan evaluasi, yang dimana dapat mengecek di mana kesalahan modelnya dan melakukan update model. Di sini juga ditampilkan confusion matrix-nya, sehingga untuk monitoring dapat dilakukan secara lebih mudah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.